10 cara bikin mantan kangen sama kamu. Hai guys, balik lagi sama Mimin. Seperti biasa ya, sebelum memulai videonya, wajib klik subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan ya. Terkadang kita bertanya-tanya sendiri bagaimana bisa seseorang yang asing menjadi orang yang paling berarti dalam hidup kita, lalu kembali menjadi orang asing. Kita juga saling bertanya-tanya ya, kenapa perpisahan itu harus ada nih? Bisakah kita memulai semuanya ini dari awal? Namun, seringkali kita terlalu malu untuk mengakui itu. Jikalau sudah lama nggak saling bertegur sapa nih, biasanya ada ya saat-saat dimana kita berharap dia tiba-tiba menyapa, terutama kalau lagi sendirian. Terus merasa kesepian. Tanpa kita sadari, kita berharap kalau si dia mau menyapa kita lagi. Masalahnya kita nggak mau nih mengaku kangen terlebih dahulu. Gengsi banget pasti ya, kita maunya dia yang bilang kangen. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana nih caranya bikin mantan kangen sama kamu? Yang pertama, jangan terlalu sering update. Sekarang memang zamannya sosial media. Sehari nggak bikin snapgram, itu rasanya kayak ada yang kurang. Karena itulah, sebaiknya kamu menguranginya supaya dia punya alasan untuk mencari. Kalau kamu terlalu sering mengupdate, bukannya kangen yang ada malah muak. Bagaimana dia bisa kangen kalau setiap hari kamu muncul di ponsel dia? Orang baru bisa merasakan kangen kalau ada jarak. Jarak itulah yang kasih ruang buat berbagai pertanyaan. Dia lagi apa? Kenapa belum update? Dan tanya-tanya lainnya. Jadi kalau kamu orang yang sering update, cobalah deh kurangi update-nya. Yang kedua, pancing dengan nostalgia. Pasti ada sesuatu yang mana cuma kalian yang tahu. Coba manfaatkan itu supaya dia penasaran. Apakah itu memang buat dia? Biarkan dia bingung dengan perasaannya sendiri. Mau gak mau, dia akan memikirkan kamu. Karena kamulah inti dari rasa penasarannya itu. Kamu bisa memancing dia dengan lagu-lagu kesukaan kalian. Kamu juga bisa nih memancing dia dengan update di tempat makan favorit kalian. Namun harus tetap diingat ya guys, jangan terlalu sering. Cukup sekali saja dan biarkan kangen itu datang sendiri. Yang ketiga, pamerkan perbedaan. Setelah berpisah pasti ada sesuatu yang berubah nih. Pamerkan itu, tetapi pastikan itu perbedaan yang baik. Kamu ganti gaya rambut atau pamerkan itu dengan senyum terbaik kamu. Kamu berhasil mewujudkan satu mimpi kecil kamu. Pamerkan itu. Dengan perbedaan baik yang kamu punya tersebut, dia pastinya akan merasa egonya terusik. Karena dulu dia selalu menjadi orang pertama yang tahu perbedaan itu. Sekarang dia harus menerima sebagai kejutan. Pikiran itu akan mengarahkan dia kepada gagasan, dulu sih pasti aku yang pertama tahu. Kangen bisa datang dari sana. Nah, ketika dia mau dengar cerita-cerita bahagiamu lagi. Yang keempat, hubungi sesekali di waktu yang tepat. Gak pacaran lagi bukan berarti gak boleh berhubungan kan? Kamu bisa cari waktu yang tepat buat menghubungi. Pasti itu tiba-tiba di mana dia sama sekali gak nyangka nih. Tetapi buat sekasual mungkin, seolah-olah kamu lagi tanya jalan sama orang asing. Kamu pasti punya alasan receh buat menghubungi dia. Bisa jadi kamu menanyakan nomor telepon seseorang yang dia kenal nih. Tanyakan apapun, tetapi jangan tanya apa-apa soal dia. Dia pasti nggak suka itu, tetapi dari sanalah kangen bisa hadir. Secara nggak sadar dia akan membandingkan kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu di waktu masih pacaran. Yang kelima, kasih ruang untuk mengenang. Kamu masih menyimpan barang yang dia kasih. Cobalah singgung itu kalau lagi ingin update di media sosial. Buat seolah-olah gak sengaja. Jangan beri keterangan apa-apa di dalamnya, dia pasti akan sadar sendiri kalau itu barang yang dia kasih.
Bonusnya, dia akan merasa senang karena kamu masih menyimpannya. Bisa jadi boneka yang dia kasih untuk menemani kamu tidur. Kamu bisa berfoto di tempat tidur dengan menyertakan boneka tersebut. Sekasual mungkin ya. Beri keterangan yang gak berhubungan dengan boneka tersebut. Yang penting dia sadar kalau kamu masih menyimpan pemberian darinya. Bagi dia itu akan menjadi ruang untuk mengenang. Yang keenam, buat dia bertanya. Kamu pasti tahu kan apa sekiranya akan membuat dia penasaran. Kamu bisa memanfaatkan itu lebih baik lagi kalau kamu punya sesuatu yang pernah kamu bagi sama dia dulu. Dia pasti akan mengerti kalau kamu mengungkitnya kembali. Misalnya, kamu sedang mengusahakan sesuatu yang belum sempat tercapai waktu masih pacaran tentunya. Sekarang kamu sudah berhasil mencapainya. Sekalimat singkat seperti akhirnya kesampaian juga akan memancing keinginan dia untuk bertanya. Apalagi kalau dia tahu apa yang ingin kamu capai. Yang ketujuh, hadir di hari penting. Maksud dari hari-hari penting di sini adalah hari yang penting untuk dia secara pribadi. Hari-hari yang sangat personal seperti ulang tahun ibunya, hari dia wisuda, dan hari penting lainnya, kamu gak perlu hadir di hadapannya. Sebuah pesan singkat sudah cukup. Dia cuma perlu tahu kamu mengingat hari itu. Setelah itu dia pasti akan merasa aneh. Karena kalau itu terjadi dulu, kamu pasti akan memberikan lebih daripada pesan. Kangen bisa muncul dari hal-hal sederhana seperti itu. Yang kedelapan, abadikan perkembangan. Sebagai manusia, kamu pasti berproses ya. Seiring berjalannya waktu di dirimu pasti akan berkembang. Kamu bisa menggunakan media sosial kamu untuk mengabadikan perkembangan itu. Pastikan setiap unggahan memuat perbedaan. Dulu dia pernah menjadi saksi dari semua perkembangan kamu. Sekarang dia nggak bisa lagi merasa spesial kayak dulu. Dari sana dia akan mengenang dengan sendirinya. Mungkin juga dulu dialah yang menjadi alasan untuk setiap perkembangan. Sekarang berbeda dan biarkan dia merasakan perbedaan itu sampai dia kangen sama perannya yang dulu. Yang kesembilan, singgung kebiasaan. Ini agak jahil tetapi lumayan ampuh. Dan kamu pasti tahu makanan atau minuman yang dia suka. Kalau kebetulan kamu sedang menemukan itu, cobalah pamerkan nih. Sekali lagi jangan beri keterangan apapun yang berhubungan dengan dirinya. Pasti dia akan merasa terusik. Karena itu, pasti ada rasa penasaran yang muncul pelan-pelan. Kenapa kamu memesan kesukaan dia? Apa maksudnya? Biarkan dia bertanya-tanya sendiri sampai kangen itu datang sendiri. Dan pada akhirnya dia pasti akan menghubungi kamu juga. Yang ke-10, ungkit hal-hal baik sedikit. Mantan gak cuma meninggalkan luka, pasti dia juga meninggalkan sesuatu yang baik buat kamu. Misalnya dia pernah mengajari kamu cara membuat surat lamaran kerja. Sekarang kamu sudah bekerja dan mengamalkan yang dulu dia ajarkan. Berterima kasihlah untuk hal itu. Hal baik itu yang akan memancing rasa kangen muncul. Kalau kamu mengungkit kebaikan dan berterima kasih untuk itu. Gak mungkin dia membalas dengan jutek. Pembicaraan itu bahkan pasti akan semakin melebar, gak karuan. Nah itulah ya guys, cara-cara membuat mantan kangen yang bisa kamu coba. Kamu tinggal memilih nih cara yang mana yang sekiranya bisa kamu lakukan ke dia. Cara-cara tersebut bukan yang terbaik ya, yang pernah ada. Namun tak ada salahnya nih kamu mencoba cara tersebut. Kalau kamu punya cara sendiri, tulis ya di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan dari Mimin. See you next video.